Halo siswa-siswi kelas 8, senang sekali bisa berjumpa dengan kalian dalam video pembelajaran kali ini. Mister berharap keadaan kalian baik-baik saja. Untuk persiapan pembelajaran kali ini, silakan buka buku paket di halaman 105. Jika sudah, mari kita persiapkan diri kita untuk memulai pembelajaran ini dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, dalam pembelajaran kali ini kita akan sedikit mempelajari tentang semangat juang para pemuda dalam perjuangan kemerdekaan. Namun, untuk memahami semangat juang pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, terlebih dahulu perlu kita pahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan pemuda. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemuda diartikan sebagai orang muda laki-laki atau laki-laki yang masih muda. Ya, jadi pemuda itu dibatasi hanya pada laki-laki. Laki-laki yang masih muda. Jadi pemuda ya, pemuda itu laki-laki yang masih muda. Jadi seorang kakek-kakek tidak bisa dibilang pemuda. Ya, seperti itu. Nah, baik, kita lanjutkan. Selain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi lain tentang pemuda bisa kalian lihat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2019 tentang kepemudaan, tepatnya di pasal 1. Di situ dikatakan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia, jadi bukan lagi laki-laki atau perempuan, tetapi sudah di sini termasuk laki-laki atau perempuan, tidak hanya dibatasi pada laki-laki atau perempuan saja, tetapi kedua-duanya. Jadi dalam undang-undang tentang kepemudaan ini dikatakan pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Jadi tidak dibatasi pada laki-laki atau perempuan, tetapi nanti dibatasi pada usia. Jadi boleh laki-laki dan perempuan yang usia 16 sampai dengan 30 tahun itu dikatakan sebagai pemuda, ya. Jadi koko-koko atau mbak-mbak, mas-mas kalian yang ada di SMA berusia 16 tahun itu udah masuk sebagai masuk kategori pemuda berdasarkan aturan undang-undang tersebut. Dan mungkin ada di antara orang tua kalian yang masih berusia 30 tahun. Atau adiknya mama, adiknya papa, mungkin ada yang masih berusia 30 tahun. Maka berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, beliau masih seorang pemuda. Nah, seperti itu. Ada pendapat lain juga yang selain dua pendapat tersebut, selain dua definisi tersebut, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa pemuda itu merupakan suatu keadaan sosial. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan keadaan sosial? Nah, berbicara tentang keadaan sosial, Mister mau mengajak kalian untuk coba ingat-ingat ada peristiwa di mana kakak ya, koko atau mas-mas kalian atau cece atau mbak kalian diminta untuk pergi ke pasar oleh ibu, atau mas kalian diminta untuk menemani ibu ke pasar, boncengi ya, bawa sepeda motor gitu, mengantarkan ibu ke pasar. Atau ada yang diminta untuk jaga adik gitu, atau cuci piring, atau masak sayur di dapur. Nah, mungkin ada situasi-situasi seperti itu yang tadinya saudara kalian ini masih boleh dibiarkan untuk YouTubean, untuk nyantai-nyantai, nonton TV sepuasnya, tetapi ketika usianya bertambah, dia mulai diberikan tugas-tugas seperti yang tadi Mister sampaikan. Nah, ini yang dimaksud dengan situasi sosial, di mana seseorang sudah mulai diberikan, sudah siap untuk diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Tanggung jawab seperti yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa. Ya. Jadi
Yang biasanya ibu ke pasar dengan bapak, sekarang ibu ke pasar dengan koko. Jadi koko sudah mulai mengambil peran dari bapak. Bapak ya tadi tugasnya bapak untuk mengantarkan ibu ke pasar. Sekarang koko yang bertugas mengantarkan ibu ke pasar. Nah, ini yang dimaksud dengan suatu keadaan sosial. Jadi ada yang berubah, ya. Seseorang punya tanggung jawab lebih, punya tanggung jawab baru, punya peran atau tugas baru di dalam kehidupan sosial atau kehidupan masyarakat. Seperti itu. Maka dapat dikatakan bahwa ya ini nih yang dimaksud dengan pemuda. Sebuah situasi di mana orang mulai punya tanggung jawab lebih, orang mulai punya peran lebih, punya tugas-tugas yang lebih. Itu kira-kira yang dimaksud dengan pemuda merupakan suatu keadaan sosial. Jadi keadaan sosialnya berubah, ya, keadaannya di dalam kehidupan sosial dia punya peran, dia punya tanggung jawab yang baru, seperti itu. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan pemuda adalah orang dengan rentang usia 16 sampai 30 tahun dan memiliki peran tertentu dalam kehidupan sosial. Ya, itu kalau kita coba untuk menyimpulkan arti pemuda berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemudian aturan undang-undang, ya, aturan undang-undang tentang kepemudaan, dan pendapat lain tadi yang mengatakan bahwa pemuda adalah suatu keadaan sosial. Maka kesimpulannya seperti ini, seperti yang Mister sampaikan tadi. Beberapa ciri khas dari pemuda, ya, pemuda memiliki ciri-ciri khusus, ya, dalam hal karakternya, yaitu antara lain ada mereka selalu penuh semangat, ya, antusias, penuh rasa ingin tahu, dan percaya dirinya tinggi. Ya, kurang lebih seperti itu ciri-ciri khusus dari pemuda-pemuda, ya, dari orang-orang muda. Dan mereka punya apa ya? Ada istilah darah muda. Mereka punya gejolak dalam diri mereka. Lebih antusias, lebih semangat, lebih solid dengan teman-temannya, ya. Yang kadang disalahgunakan, saking solid dengan teman-temannya, kurang solid dengan orang tua. Itu buruk itu. Harusnya solid dengan teman, solid dengan orang tua juga. Baik, kita lanjutkan. Ada beberapa contoh, bukan beberapa contoh, ini hanya satu contoh, ya, mohon maaf. Ada satu contoh kasus yang Mister ambil tentang pemuda-pemuda Indonesia pada zaman kemerdekaan, ya. Jadi pemuda-pemuda tadinya yang Mister berikan informasi tentang ciri-ciri khusus, yaitu semangat, penuh semangat, ya, antusias, kemudian percaya dirinya tinggi, solid. Nah, pemuda-pemuda pada zaman perjuangan kemerdekaan juga punya semangat yang tinggi. Mereka belajar dan menjadi cerdas karena rasa ingin tahu. Ada beberapa pemuda Indonesia, antara lain akan Mister sebutkan di sini. Ada Insinyur Soekarno, ada Dr. Cipto Mangunkusumo, ada Insinyur Anwari, ada Sartono, ya, seorang sarjana hukum, dan Dr. Samsi. Mereka mendirikan Partai Nasional Indonesia atau disebut dengan PNI. Ya, karena semangat-semangat tadi ada, karena mereka percaya diri, karena mereka punya antusiasme yang tinggi, ya. Mereka solid, akhirnya mereka mulai mendirikan sebuah partai yang disebut dengan Partai Nasional Indonesia. Oke. Kita lanjut. Nah, lalu apa sebenarnya Partai Nasional Indonesia ini sehingga Mister harus jadikan sebagai contoh kasus? Dan sebenarnya siapa saja sih tokoh-tokoh ini yang mendirikan Partai Nasional Indonesia? Nah, perlu kalian ketahui bahwa Partai Nasional Indonesia adalah sebuah partai yang memang dibentuk oleh pemuda-pemuda Indonesia sendiri, yang nama-namanya tadi sudah Mister sebutkan di awal, ya, yang tadi Mister sudah sebutkan. Dan uniknya Partai Nasional Indonesia ini
adalah sebuah partai yang menunjukkan perlawanan terhadap pemerintahan Belanda, ya, pemerintahan Belanda yang pada waktu itu menjajah bangsa Indonesia. Sebagai bentuk perlawanan ada beberapa hal yang dilakukan oleh Partai Nasional Indonesia. Mister catat ada 2 di sini. Yang pertama, mereka membentuk Badan Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau disingkat PPPKI. Kemudian yang kedua, pada tahun 1929 Partai Nasional Indonesia mengadakan kongres dan mencetuskan cita-cita sosialisme dan semangat non-kooperasi, ya. Jadi mereka mengadakan kongres dan mencetuskan cita-cita sosialisme. Cita-cita sosialisme itu seperti apa? Akan Mister bantu kalian untuk mengerti di sini apa yang dimaksud dengan cita-cita sosialisme. Nah, cita-cita sosialisme itu adalah sebuah cita-cita yang ingin terbentuknya, munculnya sebuah masyarakat yang makmur, kehidupan sosial yang adil, ya. Kalau bisa semua orang sama-sama kaya gitu. Jangan ada yang mengemis di jalan-jalan, jangan ada yang tinggal di rumah mewah. Kalau bisa tidak ada orang-orang yang miskin atau orang-orang yang kaya. Kalau bisa semuanya sama, ya. Kalau mau ada orang kaya, ada orang makmur kehidupannya, maka semua harus makmur. Kira-kira seperti itu cita-cita sosialisme, ya. Jadi tidak ada lagi tidak ada lagi kelas ekonomi. Kalau kalian pernah dengar yang namanya kelas ekonomi, itu ada kelas ekonomi menengah, bawah, dan ada kelas ekonomi atas. Nah, cita-cita sosialisme menginginkan semuanya setara secara ekonomi, semua harus makmur. Ya, tidak ada yang hidupnya melarat lalu yang lain hidupnya senang-senang. Karena hal ini, kenapa bisa cita-cita seperti ini muncul dalam Kongres tahun 1929? Hal ini disebabkan oleh penderitaan bangsa Indonesia. Karena penjajah bisa hidup enak, ya. Penjajah dan orang-orang yang pro terhadap penjajah bisa hidup enak, sementara bangsa Indonesia melarat, sehingga mereka kemudian muncul satu keinginan atau muncul satu cita-cita sosialisme, yaitu ingin semuanya merata, sama-sama suka gitu, sama-sama senang. Lalu apa itu semangat non-kooperasi? Yaitu non-kooperasi. Ya, kalian mungkin pernah dengar istilah kooperatif. Istilah kooperatif ini seringkali dipahami sebagai sebuah pilihan atau sebuah keadaan yang menunjukkan kerjasama. Nah, non-kooperasi di sini berarti mereka menolak untuk bekerja sama dengan penjajah, seperti itu. Ya, jadi setelah Kongres tahun 1929, di mana dalam kongres tersebut dicetuskan ide tentang sosialisme, cita-cita sosialisme dan semangat non-kooperasi, maka ditangkaplah, ya, oleh pemerintah Belanda, ditangkaplah Insinyur Soekarno, Gatot Mangkupraja, Maskun, dan Suryadinata. Mereka berempat ini adalah tokoh-tokoh penting di dalam Partai Nasional Indonesia. Mereka dianggap bertanggung jawab terhadap ide-ide yang dicetuskan di dalam Kongres tahun 1928, yang mana ide-ide tersebut sangat mengganggu menurut pemerintah Belanda. Jadi pemerintah Belanda merasa bahwa wah, ini bentuk perlawanan. Ide-ide yang dicetuskan dalam Kongres ini adalah sebuah upaya perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Maka ditangkaplah keempat orang ini, disidang di Bandung. Ya, saya akan bantu kalian untuk coba, informasinya ada di buku. Mereka disidang di Bandung pada tahun 1930, ya. Jadi tahun ini, umpamanya tahun ini dilakukan kongresnya, tahun depan mereka udah disidang gitu. Siapa sangka upaya untuk mencapai kemerdekaan
harus berakhir dengan adanya persidangan. Nah, di dalam persidangan itu Insinyur Soekarno dan ketiga orang temannya ini punya apa? Mungkin kalian akrab dengan istilah pengacara ya. Orang yang ditentukan untuk menjadi pendamping hukum. Dia yang nanti akan membantu kita untuk melakukan pembelaan ketika kita sedang dihakimi. Nah, orang-orang yang membantu, yang mendampingi Insinyur Soekarno dan ketiga temannya itu ada yang namanya Sartono, ya, Sartono, sarjana hukum. Beliau juga salah satu tokoh di dalam Partai Nasional Indonesia. Kemudian ada Idik Prawiradiputra, sarjana hukum juga. Tapi perlu kalian tahu bahwa karena pada waktu itu Indonesia merupakan negara terjajah, maka posisi Indonesia sangat lemah. Dan hal itu berakhir pada apes ya. Apes Insinyur Soekarno dan kawan-kawannya ini kalau kita katakan sial, memang sial karena mereka divonis bersalah ya, divonis bersalah dan dipenjarakan. Insinyur Soekarno dipenjara selama 4 tahun. Sementara Mas Kun 2 tahun dipenjara. Lalu Gatot Mangkupraja 1 tahun 8 bulan. Sementara yang lebih sedikit waktunya dipenjara adalah Surya Dinata, yaitu 1 tahun 3 bulan, selisih 5 bulan ya dengan Gatot Mangkupraja. Ya, tetapi yang terjadi adalah tokoh-tokoh nasional ini tidak pernah berputus asa. Kita tahu bahwa setelah keluar dari penjara, Insinyur Soekarno dan kawan-kawannya terus melakukan perjuangan tanpa patah semangat. Mereka terus berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dan pada tahun 1945 kita boleh memproklamasikan kemerdekaan negara kita yang diwakili langsung oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ya. Jadi tahun 1930 disidang, divonis bersalah dan dipenjara selama 4 tahun. Pada tahun 1945 beliau sendiri, Insinyur Soekarno, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Coba bayangkan seandainya itu terjadi pada salah satu dari kalian, siswa-siswi kelas 8. Apakah kalian masih akan mau melanjutkan perjuangan seandainya kalian adalah Insinyur Soekarno? Apakah kalian masih mau melanjutkan perjuangan atau malah patah semangat? Nah, ada satu hal menarik yang dapat kita pelajari bahwa Insinyur Soekarno, ya, kalau kita mau menghitung, coba untuk menghitung, kurang lebih berusia 26 tahun ketika beliau ditangkap, sekitar 26 atau 27 tahun ketika beliau ditangkap lalu diadili di Bandung, disidang di Bandung. Usia yang masih sangat muda, tetapi beliau tidak patah semangat karena memang di awal tadi sudah kita pelajari bersama bahwa ciri-ciri dari pemuda adalah penuh semangat, antusias, penuh rasa ingin tahu dan mereka percaya diri. Jadi itu yang dimiliki oleh para pemuda termasuk Insinyur Soekarno dalam masa-masa perjuangan kemerdekaan. Mereka percaya diri, kami bisa bikin Indonesia merdeka. Mereka punya rasa ingin tahu yang tinggi, ya. Sehingga mereka terus belajar ilmu-ilmu politik, cara-cara bagaimana berdiplomasi, ya, bagaimana merayu orang supaya merayu penjajah supaya mau bekerja sama untuk kemerdekaan Indonesia, bagaimana menarik perhatian dunia untuk merasa iba atau mau memberikan perhatian, mau memberikan bantuan. Nah, mereka belajar banyak hal untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, apakah seandainya kita ada di posisi mereka, apakah kita juga akan memiliki semangat yang sama? Seandainya kalian ada di posisi para pejuang kemerdekaan, apakah kalian juga akan terus berjuang tanpa patah semangat? Ya, ini hanya contoh kasus dari para pemuda di era
perjuangan kemerdekaan. Mereka terus semangat, apapun yang terjadi mereka tetap semangat. Kita dapat mempelajari semangat mereka, kita dapat belajar dari semangat mereka. Mungkin ruang lingkup kehidupan kalian saat ini masih ada di sekolah, dan kalian berada pada fase dari anak-anak menuju dewasa. Dan ini adalah fase yang sangat penting. Kalian harus terus semangat belajar, kalian harus menumbuhkan rasa percaya diri di dalam diri kalian masing-masing. Ini fase yang sangat penting buat kalian. Fase di mana kalian menemukan atau membentuk jati diri kalian masing-masing. Ingat, pada fase-fase ini kalian butuh untuk lebih banyak belajar. Tingkatkan rasa ingin tahu kalian, agar kalian suatu saat nanti tidak menjadi pemuda-pemuda yang rugi, tetapi pemuda-pemuda yang bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara, seperti halnya Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Baik, sampai di sini materi kita pada video pembelajaran kali ini. Baik, mengakhiri pembelajaran kali ini ada sedikit tugas yang perlu kalian kerjakan di rumah. Tugas ini tidak untuk dikumpulkan hari ini, tetapi dikumpulkan minggu depan di hari yang sama. Ya, jadi waktu kalian mengerjakan ada 1 minggu. Sengaja Mister berikan waktu 1 minggu agar kalian tidak terburu-buru dan juga tidak kesulitan. Tugas kalian apa? Tugas kalian adalah mencari biografi dari Insinyur Soekarno, dari Mas Kun, dari Gatot Mangkupraja, dan dari Surya Dinata. Keempat orang ini adalah keempat tokoh yang ditangkap, disidang di Bandung, dan dipenjarakan setelah Kongres tahun 1929 oleh Partai Nasional Indonesia. Karena mereka adalah tokoh-tokoh yang punya peran penting di dalam Partai Nasional Indonesia, maka mereka ditangkap setelah kongres tersebut, yang ternyata di dalam kongres tersebut dicetuskan ide-ide yang merupakan ide-ide perlawanan terhadap pemerintah Belanda yang memang pada waktu itu adalah penjajah di tanah air kita. Maka tugas kalian silakan cari biografi dari keempat tokoh ini. Setelah ketemu, kalian boleh cari informasi dari berbagai sumber. Kalau sudah ketemu, silakan dipublikasikan di IG. Bisa dalam bentuk foto atau video. Silakan pilih salah satu. Lalu mau mix, mau campur juga nggak apa-apa. Mau campur juga tidak masalah. Silakan, semakin kreatif semakin bagus. Silakan dipublikasikan di IG, lalu tandai IG OSIS SMP Kalam Kudus Surabaya, dan juga tandai IG-nya Mister @justless, seperti itu ya. Terima kasih. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, Mister mengajak kalian untuk berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih sudah fokus mengikuti pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan memberkati. Terima kasih. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, Mister mengajak kalian untuk berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih sudah fokus mengikuti pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan memberkati.